berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik pada dirimu. Kata Tuhan gitu. Nggak pandang siapapun, nggak pandang siapapun. Makanya di Quran dikatakan bahwa Quran itu sebagai petunjuk bukan untuk orang Islam, sebagai manusia. Mungkin di Injil juga ada seperti itu, Bang. Nah, saya kira kembalilah kepada suatu kesadaran bahwa ya, karena kita itu sama manusia diciptakan dari sumber yang sama. Siapa yang menganggap dirinya tidak dari sumber Tuhan yang Maha Esa yang sama, saya kira itu pendapat dia. Harus saya bahwa kita sama, punya bentuk yang sama, tapi dengan rupa yang berbeda. Kalau kita melihat seseorang, umpamanya kita melihat seseorang, kebanyakan orang itu dilihat dari perbedaannya, bukan persamaannya. Harusnya dilihat dari persamaannya, gitu loh. Jadi kita sama-sama makhluk Tuhan. Bahkan di Jawa itu ada yang kita tugas ke dunia adalah untuk apa? Mamayu hayuning bawono, mempercantik yang sudah cantik sehingga indah hidup itu, Bang. Saya kira nggak perlu kita masalah kitab-kitab itu berdebat, nggak perlu. Itu kan konsepnya masing-masing dari sumber dari Tuhan. Kenapa diturunkan untuk benerin orang-orang yang melenceng dari jalan Tuhan? Itu semua kitab seperti itu. Ya, salam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Di kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyaksikan satu lagi video diskusi Islam dan Kristen, yang dimana dalam diskusi ini ada seorang bapak Islam yang menceramahi saudara Joseph. Mari sama-sama kita simak videonya yang ada berikut ini. Semoga bermanfaat. Shalom Kahar, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Yosef. Waalaikumsalam. Ya, ini saya mau bertanya ya, kenapa kok umat beragama itu sering ada beda pendapat, ada beda, itu kan sebenarnya wajar kan. Disitulah itulah ciptaan Tuhan. Dari perbedaan itu ciptaan Tuhan, saya kira ya gitu ya. Harusnya saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kembali kepada kesadaran kita, kesadaran yang murni, artinya kita itu fitrahnya itu kan dari suci sejak lahir kita. Kenapa identitas ini kok sering dimunculkan sehingga kita itu lupa akan masuk pada fitrah yang suci kita itu. Kita kan harus sadar dari tempat yang sama, dari tempat yang diciptakan oleh Allah, dengan punya tangan, punya mata, kita kan sama. Nah, seharusnya kita sadar akan ke sana. Jadi kenapa kita? Saya teringat dengan saya belajar juga ya tentang, bukan saya untuk menghina satu lain. Karena apa? Karena agama yang baik adalah yang merubah pengaruhnya menjadi baik. Menurut saya gitu ya. Ya, terus saya teringat dengan itu ya, dengan Yesus itu berjalan di atas air, tapi saya nggak cuma dengar di atas air. Itu filosofinya gimana itu? Saya terus mendengar lagi ya, oh pendapat saya seperti ini ya. Filosofinya adalah air itu adalah filosofi yang diperdalam simbol pikiran yang beriak. Makanya disitulah pikiran kita selalu beriak, itu pikiran kita selalu, wah ada penilaian, ada penghakiman, ada mengatakan salah, dualisme itu salah, itu benar, itu salah, menurut saya benar, itu keyakinan saya benar. Tapi kenapa Yesus berjalan di atas itu? Yang artinya adalah seseorang yang bisa melewati pikiran yang beriak, berarti di situ ada sifat welas asih dan kasih sayang. Itu sifatnya Yesus seperti itu. Sifatnya Nabi Muhammad juga seperti itu. Saya kira karena Nabi itu bukan utusan daripada Allah itu sendiri kan gitu. Nah, akhirnya setelah ada welas asih, tidak mungkin terjadi suatu gap seperti ini. Karena apa? Sifatnya saling kasih sayang antara satu dengan yang lainnya, walaupun berbeda. Karena kita adalah dari sumber yang sama, dari Tuhan, sumber yang sama, diciptakan dengan bentuk yang sama. Itulah. Jadi ketika kita punya hati, kita punya berbuat baik, kita punya sifat yang sama, karena dia ada ya, Tuhan itu ada pada diri kita di tempat yang berbeda, kan gitu. Ya. Jadi kalau aku menyakiti dia sama dengan menyakiti diriku, karena kita dari sumber yang sama kan. Ketika aku ya mau berbuat baik pada dia, sama dengan berbuat baik pada diriku sendiri kan. Makanya berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik pada dirimu. Kata Tuhan gitu. Nggak pandang siapapun, nggak pandang siapapun. Makanya di Quran dikatakan bahwa Quran itu sebagai petunjuk bukan untuk orang Islam, sebagai manusia. Mungkin di Injil juga ada seperti itu, Bang. Nah, saya kira kembalilah kepada suatu kesadaran bahwa ya, karena kita itu sama manusia diciptakan dari sumber yang sama. Siapa yang menganggap dirinya tidak dari sumber Tuhan yang Maha Esa yang sama, saya kira itu pendapat dia. Karena saya bahwa kita sama, punya bentuk yang sama, tapi dengan rupa yang berbeda. Kalau kita melihat seseorang, umpamanya kita melihat seseorang, kebanyakan orang itu dilihat dari perbedaannya, bukan persamaannya. Harusnya dilihat dari persamaannya, gitu loh. Jadi kita sama-sama makhluk Tuhan. Bahkan di Jawa itu ada yang kita tugas ke dunia adalah untuk apa? Mamayu hayuning bawono, mempercantik yang sudah cantik sehingga indah hidup itu, Bang. Saya kira nggak perlu kita masalah kitab-kitab itu berdebat, nggak perlu. Itu kan konsepnya masing-masing dari sumber dari Tuhan. Kenapa diturunkan untuk benerin orang-orang yang
melenceng dari jalan Tuhan. Itu semua kitab seperti itu. Dan intinya adalah kitab itu untuk untuk kembalikan kepada diri kita, masuk ke dalam diri kita, belajar kitab untuk diri kita sendiri, masuk ke dalam diri kita. Sekarang kita ada di dalam di dalam Injil juga mengatakan gitu kan, Tuhan bersama kamu dimanapun berada diri kita bersama Tuhan dimanapun. Islam juga gitu, Tuhan itu tidak jauh dari ulat leher, Tuhan itu bersama kita dimanapun kita berada, kan gitu. Artinya adalah itu sudah alamat yang jelas bahwa Tuhan itu alamatnya ada di dalam diri kita. Makanya bertuhan kan, man arofa nafsahu faqad arofa, kenalah dirimu, pasti akan mengenal Tuhanmu. Itu loh. Saya kira saya nggak perlu yang itu, seperti itu konsep, itu udah pikiran kita. Karena pikiran itu dualitas, bukan realitas. Kita masuk ke dalam realitas Tuhan itu sendiri. Kata la ilaha illallah, ilahnya itu tiada Tuhan, ilahnya itu lah. Ilah itu konsep, yang kau pertuhankan siapa? Tapi kalau Allah itu realitas, Bang. Jadi Allah itu sendiri, karena yang menggerakkan kita semua, badan kita itu Allah. Pikiran kita. Ya kalau kita berbeda pendapat dengan Allah, berarti pikiran kita, ego kita yang timbul. Kalau ego itu bukan dari yang sang kesadaran, ego itu daripada ego kita. Berarti ego kita itu berarti kesombongan kita, Bang. Ini saya bukan mengajari ya. Saya ini bukan mengajari ya. Ini saya ini ya. Saya pikir kesadaran seperti inilah. Gimana ada perdamaian di Indonesia antar umat beragama. Bukankah semua Rasul mengajarkan kebaikan untuk sama umat beragama itu kita saling proteksi, saling melindungi. Ya, kita nggak terbatas sama umat yang lainnya. Itu loh. Karena apa? Ya itu tadi ya. Memayu hayuning bawah macam cantik sehingga dunia itu akan suatu kedamaian. Ini kalau kita berkonsep kepada dualitas. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih atas wejangannya. Jadi saya agak saya juga berhak untuk menyampaikan sisi saya. Pertama, memang silakan. Beda pendapat itu memang Tuhan Yesus sudah bilang dalam Matius 18:7 ya. Tuhan Yesus bilang, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Gitu. Maka ketika kita melihat bagaimana orang-orang melihat Yesus, contoh seperti Bapak narasikan bahwa Tuhan Yesus itu berjalan di atas air, ada filosofisnya enggak? Saya melihat itu bukan filosofis. Saya melihat itu peristiwa yang nyata bahwa Tuhan Yesus dalam Injil Matius 14. Ketika Tuhan Yesus berbicara atau bahkan dia ditantang dalam tanda kutip oleh Petrus ya, Matius 14 ayat 28-31. Ya, Petrus berbicara kepada Yesus. Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi filosofisnya lebih dalam dari yang Bapak narasikan tadi, bukan soal mengenai tanda beriaknya pikiran kita atau apapun itu. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak percaya tidak pantas untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus selalu saja menegur para rasul dan para murid ya. Sering banget Petrus itu kena tegur sama Yesus ya kan. Petrus itu sering kena tegur sama Yesus, nyahlah iblis, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada para murid tentang pemberitahuan wafatnya Yesus di kayu salib. Kemudian Petrus menolak. Tuhan Yesus punya nubuatan itu dibilang semoga hal itu tidak terjadi Tuhan. Kemudian apa yang terjadi oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab Petrus, menegur dia dan mengatakan nyahlah iblis. Nah inilah yang saya tadi mau juga sekalian menjawab bahwa kasih itu tidak perlu mendiamkan sesuatu yang salah. Kalau Anda bilang Tuhan Yesus adalah role model bagi seluruh dunia, ya dan amin. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang tegas, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos. Wahyu 3 ayat 19, kata Tuhan Yesus apa? Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kasih Tuhan Yesus itu bukan kasih yang mendiamkan orang ketika dia salah. Kasih yang mendiamkan ketika mereka punya pemahaman yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Kasih Yesus itu selalu tegas. Kasih Yesus itu selalu menegur dan menghajar. Orang disebut dengan mengasihi itu kalau dia menegur dan menasihati. Saya sering pakai analogi. Bukti cinta kasih orang tua itu tidak hanya dengan bilang I love you ke anaknya. Ketika anaknya butuh nasihati, ketika anaknya butuh masukan, orang tua itu sering pakai caranya sendiri. Ada yang menggunakan cara kekerasan, dalam tanda kutip kekerasan itu sudah pasti sayang dengan anaknya. Tuh. Dan itulah bentuk kasih. Makanya saya bilang justru ketika saya mengasihi teman-teman di luar Kristen yang selama ini salah paham dengan Yesus Kristus, saya menegur seperti Tuhan Yesus tegur. Gitu. Contoh kasus seperti Ratu Entok yang sekarang lagi rame. Itu ditegur berkali-kali karena kasus Ratu Entok itu sudah lama. Waktu itu kan teman-teman juga ada yang nonton kan debat saya sama Elia sama Coach Charles waktu itu di live ini juga udah lama memang tahun lalu sama Ratu Entok. Itu sudah lama memang beliau seperti itu dan sudah sering ditegur. Itu bentuk kasih kami. Bukannya kami kemudian tidak suka membenci dan seterusnya, enggak. Gitu. Betul. Jadi sama. Jadi gini, perbedaan ada bukan karena ciptaan Tuhan atau bahkan Tuhan yang menghendaki perbedaan.
Ya, perbedaan secara sosial itu memang diwajarkan. Tetapi karena kita berasal dari sumber yang sama, kata Pak Kahar, bagaimana mungkin input yang sama tapi outputnya berbeda? Nggak bisa. Maka kalau misalnya kita berasal dari satu sumber, yaitu sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat 6, ya, kalau dibilang hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan, ya saya sepakat dengan itu. 1 Korintus 8 ayat 6 kan menyebutkan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ya, saya sepakat di poin itu. Tetapi ingat tadi saya kutip di awal Matius 18 ayat 7 yang Tuhan Yesus sudah kasih tahu kepada kita. Perbedaan itu ada karena apa? Tuhan Yesus bilang, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Justru perbedaan itulah yang membuat kita sekarang punya point of view berbeda tentang keselamatan. Tapi keselamatan yang pasti, satu dan utuh hanya di dalam Tuhan Yesus. Itu yang sekarang orang-orang itu. Ya Pak ya, mau tak potong dulu ya. Gitu. Ya, nah ya, potong dulu sebentar saya mah. Ya. Perbedaan boleh, karena untuk keyakinan apa yang kita. Tapi kalau agama itu kan jalan, itu jembatan menuju satu titik kepada Allah, kepada Bapa tadi ya, ke satu titik. Kita kan punya, ya kita harus selalu menghargai karena apa? Kita punya jalan yang cara yang berbeda, tapi dengan satu tujuan. Ini banyak yang setuju, di Muslim juga banyak yang setuju seperti ini. Tapi saya begitu itu. Karena makanya cara masing-masing itulah. Carilah kamu menghargai punya jalan yang sama, karena benar enggaknya itu Allah yang menentukan kan. Kalau menurut Kristen itu, kalau menurut Hindu itu, jalannya dia benar-benar oke saja lah. Tapi nanti outputnya, yang penting outputnya kan, bisa enggak ya agama itu merubah seseorang itu menjadi baik, itu sudah masuk. Karena Allah itu cinta suatu kebaikan, Allah Tuhan itu tak kebaikan. Suatu yang didasarkan dengan niat kebaikan pasti akan baik. Satu dengan kebaikan dan jalan yang baik ya bisa berubah. Saya kira juga banyak agama Kristen mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan kebaikan, Hindu mengajarkan kebaikan, kan gitu kan semuanya kan. Nah, tentang tadi harus ditegur kesalahan dan kebaikan dan keburukan tadi pasti ada, karena ada memang diciptakan. Kenapa? Memang itu ada karena untuk belajar kita. Karena apa? Di dalam penderitaan kita. Kemana orang itu? Dari Pak turun aja juga, nggak apa-apa lah. Jadi jatuh jadinya Bapak juga. Kelamaan kayaknya berbicara, narasi sinyalnya jadi nggak benar. Gini ya, itu namanya lama-lama kita jatuh kepada relativisme gitu ya. Kalau seorang itu selalu bilang bahwa Tuhan kita sama, ya saya mengiyakan di poin dimana memang Tuhan itu satu, yaitu Allah Bapa. Kamu terima berarti kamu menyembah Allah yang satu itu, yang Bapa itu, nggak apa-apa. Tapi jangan kamu kemudian simpangkan kepada ajaran yang lain di luar dari ajaran Sang Bapa itu gitu. Ya memang selama ini berarti kamu belum menyembah Allah yang benar, Allah yang satu itu, yaitu Bapa gitu. Itu pemahamannya. Jadi gini, jangan menarasikan seolah-olah perbedaan itu Tuhan kehendaki, perbedaan dalam tanda kutip ya, perbedaan tentang iman itu. Gini, kalau dibilang agama semuanya mengajarkan kebaikan, ya baik itu belum tentu benar. Ya, baik itu belum tentu benar. Kalau benar sudah pasti baik, gitu ya. Jadi paham ya. Kalau misalkan berbicara mengenai hanya kebaikan tetapi tidak kebenaran, saya kurang setuju, karena kebaikan itu harus ada kebenaran di situ. Jadi kalau sudah ada kebenaran, sudah pasti ada kebaikan. Tuhan Yesus sudah menjawabkan dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Kalau Tuhan Yesus sudah bilang akulah jalan, jalan itu adalah Yesus, kebenaran itu adalah Yesus, dan hidup itu adalah Yesus, ya udah. Berarti tidak ada jalan yang lain. Gitu. Jalan-jalan yang lain itu adalah jalan-jalan buatan manusia yang ujung-ujungnya otomatis buntu. Gitu. Tahu kan gang buntu? Nah itu buatan manusia juga ya, cara bagaimana supaya sampai kepada Tuhan, tapi nggak, you got nothing gitu. Buntu, harus putar balik, ya kan? Itu yang dulu saya alami ketika saya masih di sana sebelum saya menjadi pengikut Kristus. Dan iya Pak, jadi kalau di sini itu kan karena saya menghendaki supaya orang itu bertanya dan juga mungkin ya mempertanyakan sesuatu tentang iman kekristenan. Jadi kalau Bapak mau lebih lama lagi mungkin harus menunggu 4 hari lagi. Karena saya baru ingat di kalender sekarang tanggal 7, yang berarti ini adalah hari Senin. Jadi kalau Bapak mau lama lagi, dalam tanda kutip ya, ceramah mungkin di hari Jumat ya Pak ya. Hari Senin tidak ada ceramah atau tidak ada khutbah. Tapi ceramah di hari Jumat itu jangan di rumah saya, di masjid Bapak dekat rumah.